Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, di video kali ini saya ingin bahas lagi tentang aplikasi Shopee. Karena di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Shopee sampai detik ini tidak dibayar. Nah, seperti apa resiko gagal bayar di aplikasi Shopee? Buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Shopee, baik itu di SPayLater ataupun S-Pinjam, kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi Shopee. Apakah aman kalau kita gagal bayar di aplikasi Shopee? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya seperti apa resiko terberat misalkan kalian tidak bayar sama sekali. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini sudah kebuka teman-teman ya. Oke, ini tampilan awal. Oke, kita keluar dulu. Nah, kita ke profil teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya tentang resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Shopee. Resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat bayar di Shopee ya. Sebenarnya gagal bayar di Shopee ya, S-Pinjam ataupun SPayLater, itu resikonya sama. Itu menurut saya teman-teman ya. Jadi resikonya sama. Jadi baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Cuman beda aja ya. S-Pinjam sama SPayLater beda. Tapi resikonya sama. Oke, di sini saya mempunyai tagihan di SPayLater. Bukan di S-Pinjam. Ya, kita buka. Sama-sama lihat berapa tagihan. Oke, di sini teman-teman ya. Ini sudah bukan telat sih sebenarnya teman-teman. Di sini kredit tersedia 24.000. Jadi cuma 24.000. Kemudian ada tagihan 1.564.000 sekian-sekian. Tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Artinya sudah lewat dari 1 tahun tidak dibayar di aplikasi Shopee. Baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Jadi sama teman-teman ya, SPayLater sama S-Pinjam sama resikonya. Oke, di sini kita buka bayar. Oke, cicilannya banyak sekali ya. Total tagihan 1.375.000 karena keterlambatan menjadi 1.564.000. Jadi ini sudah stop ya teman-teman, sudah stop di 1.500.000. Nah, untuk resiko yang pertama kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater, itu resikonya ya misalkan kalian ya telat 1 hari, 2 hari, itu setiap hari kalian akan ditelepon oleh pihak penagih dari aplikasi Shopee itu. Misalkan bang saya telat bayar di aplikasi S-Pinjam misalkan atau di SPayLater. Nah itu resikonya kalian setiap hari ditelepon, bahkan 1 hari bisa sampai 10-20 kali telepon. Nah itu resiko terberatnya sebenarnya kalau itu dari saya. Nah, mungkin teman-teman yang baru telat ya 1 hari, 2 hari, mungkin kalian panik. Karena apa? Karena 1 hari bisa sampai 10-20, bahkan sampai 40 kali ada. Itu dari pengalaman saya pribadi. Bahkan dari salah satu subscriber saya yang gagal bayar di aplikasi Shopee itu sama teman-teman. Ternyata setelah waktu telat 1 minggu ya, waktu dulu saya coba angkat, ternyata itu sistem loh teman-teman. Sistem artinya ya panggilan otomatis. Ya mungkin teman-teman kalau masih pemula baru pertama telat mungkin kalian sudah panik karena 1 hari bisa sampai 40 panggilan kan. Atau 10 atau 20. Kalian nggak usah panik, itu hanya sistem. Kalian coba angkat, itu sistem. Kayak robot semacam kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman itu resikonya teman-teman. Makanya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi SPayLater ataupun S-Pinjam, kalian nggak usah panik, nggak usah takut. Resikonya ya di telepon, di WA. Kalau masalah telepon, kalau masalah WA chat itu biasa sih, nggak terlalu banyak. Tapi kalau dari telepon itu 1 hari loh teman-teman. Saya ulang-ulang terus ya biar teman-teman tahu gitu loh, biar kalian nggak ketakutan dan panik misalkan kalian nggak mampu bayar gitu loh. Karena pengalaman saya waktu itu sering banget 1 hari
20, 30, 40 telepon itu. Padahal setelah saya angkat ternyata robot, panggilan otomatis kayak sistem gitu. Jadi ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu teman-teman. Kemudian WA ya seperti itulah. Kalau WA ya seperti itu. Kalau teman-teman sudah lewat 1 mingguan, 2 minggu itu biasanya ada semacam WA. Bahkan sampai 1 bulan itu biasanya dapat WA kalau kalian sudah lewat 1 minggu ke atas lah ya. Itu DC mau datang ke tempat kerja, ke rumah kayak gitu. Sering banget juga. Tapi itu hanya nakut-nakuti buat teman-teman yang baru telat bayar di aplikasi Shopee. Baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Kalian nggak usah takut ya. Karena pengalaman saya sering banget dapat WA DC mau datang ke rumah itu sering banget. Ternyata sampai sekarang ini sudah 1 tahun lebih nggak ada yang datang DC-nya teman-teman. Nggak ada yang datang. Misalkan ada yang datang, pasti saya videokan. Kenapa? Dari kemarin sudah neror-neror terus ya. Cara penagihannya itu neror. Kayak kalian yang sekarang kalian rasakan itu. Yang bikin kalian ketar-ketir. Ya. Jadi ini teman-teman, untuk pengalaman saya ini sejauh 1 tahun lebih, nggak dibayar ini nggak ada yang namanya DC. Tapi kalau dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput, sering banget gitu loh. Sering banget. Ternyata nggak datang-datang gitu loh. Cuman resiko terberatnya kalau kalian memang nggak bayar di aplikasi Shopee ini BI checking. Itu pasti teman-teman. BI checking. Karena saya pernah coba pinjam ya. Pinjam uang ke bank itu ternyata ada BI checking ya. BI checking. Aplikasi ini ada BI checkingnya. Itu saya buktikan sendiri. Kalau aplikasi yang lain saya nggak pernah cek sih. Ya, nggak pernah cek. Ini ada BI checking. Itulah resiko terberatnya. Kalau masalah DC mungkin nomor 100 lah teman-teman untuk aplikasi ini. Untuk pengalaman saya pribadi nggak ada sih. Nggak ada DC-nya aplikasi ini sih. Cuman ya WA-nya kalau kalian telat bayar itu DC mau datang hari ini tim kolektor kayak gitu ya sering sih. Tapi nggak datang-datang. Jadi aman sebenarnya teman-teman. Aman. Sebar data enggak sih. Sebar data enggak. Cuman telepon itulah yang bikin ngeri sih. Jadi teman-teman harus tahu juga yang telat bayar di S-Pinjam ataupun SPayLater. Telepon itu yang bikin panik. Ya, saya dulu ya heran juga kok banyak banget telepon. Ya siapa ini? Penting banget atau gimana? Ternyata setelah saya angkat nelpon itu semacam sistem. Ya, pokoknya risiko terberatnya itu ya BI checking itu aja sih. Resiko gagal bayar di aplikasi Shopee itu telepon itu yang banyak sekali bikin kalian ketar-ketir. Bahkan nomor yang berbeda-beda masuk kayak gitu. Ya nelpon, email gitu. Tapi tenang aja teman-teman, itu hanya nakut-nakuti aja, kalian nggak usah takut ya. Cuman BI checking itu aja sih, saran saya BI checking. Kalau di S-Pinjam bang gimana? Sama aja, sama. Kalau teman-teman telat bayarnya di S-Pinjam, misalkan ada limit di SPayLater itu nggak bisa digunakan sudah gitu. Atau kalian telat bayar di aplikasi PayLater, kemudian S-Pinjam masih ada limit. Kalian gunakan itu sudah nggak bisa karena di salah satu sudah ada yang telat. Gimana bang kalau kita lunasi, apakah kita bisa pinjam lagi di aplikasi tersebut, di aplikasi Shopee? Kebanyakan 99 nggak bakal ngasih sih kalau kalian sudah telat. Kalau sudah telat nggak bakalan di-ACC. Ya, jadi teman-teman harus tahu juga. Kemarin banyak yang komen, bang kalau kita lunasi, saya telat 1 minggu bang. Kemudian kalau kita lunasi, apakah bisa pinjam lagi? Jawabannya nggak bisa. Kalau telat 1 hari pun kalian nggak bisa sudah. Misalkan kalian lunasi, kemudian kalian ambil lagi nggak bisa. Ya, jadi untuk aplikasi Shopee ini aman, tidak ada DC-nya sih. Sejauh ini sampai detik ini masih belum ada. Ini nggak dibayar sampai sekarang, nggak ada yang datang. Cuman ya itu resikonya, di telepon 1 hari bisa sampai 20, 30, bahkan sampai 40 kali lah. Nah, misalkan kalian sudah dapat WA telepon kayak gitu, kalian nggak usah panik, itu sistem. Kalian coba kalau nggak percaya angkat. Mungkin dia robot gitu loh. Ya. Jadi resikonya ya itu aja teman-teman. Seperti itu ya. Resiko terberatnya cuman BI checking itu aja. Kalau di S-Pinjam ya, di S-Pinjam sini teman-teman, karena keterlambatan ada limit tapi sudah tidak bisa digunakan nih. Jadi teman-teman misalkan punya limit seperti ini, misalkan di SPayLater ataupun di S-Pinjamnya telat, itu nggak bakalan bisa dipinjam. Salah satunya kalau ada yang telat gitu. Gimana bang kalau kita lunasi juga nggak bisa ya. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Untuk resiko gagal bayar di aplikasi Shopee itu nggak ada resiko yang lain, cuman itu aja sih. Kuatin mental ya. Untuk DC sejauh ini masih aman. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.